Memang sekolah kami aku tapi lebih kulini asli mo. Bab 21. S2 Om Presdir terpikat gadis miskin. Dokter Dini, apakah kau ada di rumah hari ini? Saya ingin datang ke rumah Anda untuk bersilaturahmi dengan anggota keluarga yang lain. Ak, ini mengenai saya yang mengundang Anda untuk berkunjung ke rumah, ya. Tapi sepertinya untuk saat ini saya sedang tidak ada di rumah, mungkin sore hari baru ada. Seperti itu ya. Tapi bukankah kau bekerja di shift pagi sampai pukul 12? Seharusnya begitu, tapi hari ini rumah sakit sangat sibuk dan saya berinisiatif untuk membantu dokter lain. Ak, wajar sekali dokter hebat sepertimu harus sibuk. Senantiasa kau membantu dokter lain di tengah jadwalmu yang seharusnya sudah selesai. Saya melakukan ini karena kemanusiaan. Daripada saya menganggur melihat pasien lain harus lama menunggu, lebih baik mereka segera ditangani. Ujar Dini lalu, menambahkan. Mungkin saya akan pulang hanya sebentar setelah menjemput putra saya dari sekolahnya. Dan setelah itu saya harus kembali ke rumah sakit, lanjutnya. Jadi, putramu belum dijemput? Belum. Dan mungkin sebentar lagi akan keluar. Jika kau tidak keberatan, saya ingin menawarkan diri untuk menjemput putramu itu di sekolahnya. Ak, tidak Tuan Zain. Itu akan merepotkanmu, tolak Dini. Tidak perlu sungkan, saya tidak memiliki banyak pekerjaan hari ini. Dan kebetulan ini adalah jam istirahat. Lagi pula tidak akan membutuhkan waktu 1 jam untuk menjemput sampai waktu istirahatku terbuang. Dokter Dini, kau sudah selesai istirahat. Ayo cepat segera kita lakukan tugas kita, banyak pasien yang sudah mengantri. Terdengar dari telepon dokter lain mengajaknya untuk bergegas. Jika Anda memang berkenan, apakah Anda bisa melakukan itu? Tanya Dini tak enak hati. Kenapa suara Anda terdengar sumbang seperti itu? Saya sendiri sudah menawarkan diri dari awal. Kekeh Zain. Baiklah, terima kasih atas bantuan Anda Tuan. Sebelumnya bisakah kau menyebutkan di mana putramu itu bersekolah dan namanya? Ya, tentu saja. Namanya adalah Ansel dan bersekolah di Victoria Primary High School. Saya harap jika tidak tahu keberadaan sekolah itu tidak perlu menjemputnya karena akan sangat merepotkan. Anda sendiri berasal dari Swiss dan belum begitu mengenal negara ini. Jangan berpikir untuk membuatku terlihat remeh di hadapanmu. Kau sudah berhadapan langsung dengan orang yang bisa diandalkan. Ini adalah zaman modern sehingga mudah untuk mengakses segalanya. Aku bisa mencari alamatnya di Maps nanti. Ak, iya baiklah. Maafkan saya. Ujar Dini. Baiklah, saya akan menjemputnya sekarang. Kata Zain menutup telepon. Ansel, ibumu belum menjemput ya? Tanya Gino. Sepertinya belum, padahal ibu tidak pernah terlambat seperti ini. Bimbang Ansel menunggu. Mungkin sebentar lagi akan datang. Jika begitu aku pulang lebih dulu, di sana supir sudah menungguku. Dadah. Sampai jumpa besok. Pamit Gino meninggalkan Ansel. Ansel pun kebingungan menunggu ibunya yang belum kunjung datang untuk menjemput. Di sana ia menunggu di halte penjemputan dan akan hampir menangis melihat teman-temannya yang lain sudah dijemput oleh ibu mereka, sedangkan ia hanya sendiri duduk menanti ibunya. Kurang lebih menunggu selama 15 menit, Dini tak kunjung datang juga. Suasana sekolah pun semakin sepi akibat para siswa semua sudah pulang, di luar hanya tersisa Ansel dan beberapa mobil yang berlelangan berharap Ansel terus menatap ibunya yang datang. Hua, ibu kemana? Kenapa dia belum menjemputku? Ansel yang ketakutan dan sedari tadi ingin menangis. Akhirnya keinginan untuk menangis tersalurkan juga. Ansel berlari ke sana kemari untuk mencari ibunya dengan pipi yang sudah dibanjiri air mata. Ibu, aku ingin pulang. Tangisnya. Ansel,
Kau menangis. Apa yang terjadi? Kau juga belum pulang. Terdengar suara Arsen dari dalam sekolah yang datang menghampiri Ansel sedang berdiri di luar gerbang menangis menatap jalan raya. Arsen, ibuku belum datang untuk menjemput. Hiks. Hiks. Bicara Ansel sesenggukan. Tak perlu menangis. Mungkin hari ini ibumu sedikit terlambat untuk menjemput. Ujar Arsen memberi pengertian. Dari tadi aku menunggu di sini sendirian. Semua orang sudah pulang dan hanya ada aku sendiri di sini. Buktinya masih ada aku dan petugas keamanan di sini. Kenapa kau tidak masuk saja menunggu dengan petugas keamanan di dalam? Kau tidak perlu takut karena ada aku sekarang. Kenapa kau belum pulang? Tanya Ansel sambil terisak. Ibu guru memanggilku ke ruangannya untuk melaporkan kabar bulanan setiap murid selama di sekolah. Kau tahu jika aku adalah ketua kelasmu, untung saja aku tidak memberitahu sikapmu yang sangat cengeng. Ujar Arsen menghibur. Ansel merasa terhibur dengan Arsen yang mencelanya. Ia tertawa terbahak-bahak sekarang. Ayahku mengatakan menjadi seorang pria tidak boleh mudah menangis. Seorang pria harus memiliki pendirian yang kuat. Hapus air matamu dan jangan mengeluarkannya lagi untuk hal yang kecil. Kata Arsen menasihati Ansel dengan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata. Kau seperti seorang kakak yang sangat baik pada adiknya. Andaikan saja kau adalah kakakku, mungkin aku akan senang memiliki kakak seperti dirimu, karena kau sangat hebat. Bicara Ansel menyentuh. Bahwa perlu diingat kita adalah seorang teman. Aku bukanlah kakak seperti yang kau inginkan dan kau bukan adikku. Kita terlahir dari keluarga yang berbeda. Ketus Arsen berkata demikian. Aku hanya bercanda. Tidak benar-benar mengatakannya sepenuh hati. Kau tidak perlu marah Arsen Dracula. Kekek. Ansel tertawa mengejek kepribadian Arsen yang dingin itu yang menakutkan seperti film yang ditontonnya. Arsen tidak tersinggung dengan perkataan Ansel, ia masih tetap tenang, berwibawa dan wajah datarnya. Melihat Arsen berwajah datar menatap dia, Ansel merasa terintimidasi oleh tatapannya, dan dengan perlahan menghentikan tawanya. Permisi, apakah di antara kalian berdua ada salah satunya yang bernama Ansel? Tanya seorang pria yang tinggi muncul di hadapan mereka. Arsen dan Ansel pun saling menatap satu sama lain. Aku yang bernama Ansel, Paman. Jawab Ansel gemetar. Tidak perlu takut. Jika dia adalah orang yang jahat, kita bisa berlari darinya. Jawab saja apa yang dia tanyakan dan tidak perlu gemetar seperti itu. Bisik Arsen memberitahu. Tapi aku takut paman ini akan menculikku. Buktinya dia menanyakan namaku. Bisik Ansel gemetar. Kau ini menjadi anak sangat penakut sekali. Baiklah, biarkan aku yang menangani paman itu. Bisiknya kembali. Ada apa paman? Paman sedang meminta uang sumbangan. Atau akan memberikan coklat untuk anak kecil dan setelahnya paman culik. Ketus Arsen dengan berani. Bukan, paman adalah orang yang baik-baik. Paman datang untuk menjemput anak yang bernama Ansel. Ansel adalah temanku. Dia berada tepat di sampingku. Baiklah, paman memiliki keperluan dengannya. Ibunya hari ini tidak bisa menjemput karena dia masih sibuk di rumah sakit. Kalian tidak perlu khawatir karena paman adalah temannya ibumu, maka dari itu paman meminta izin untuk menjemput putranya yakni Ansel. Jelas Zain yang mendapat penghakiman dari seorang anak kecil. Ansel, sepertinya dia adalah orang yang baik dan juga jujur. Apa yang dikatakannya pasti benar, dia adalah teman ibumu yang akan menjemput hari ini. Ikutlah dengan paman ini untuk pulang. Bisik Arsen memberitahu. Bagaimana jika paman ini adalah orang yang jahat? Aku akan di sini saja bersamamu. Tanya Ansel menahan tangisnya. Percaya saja padaku. Jika aku sudah berkata demikian, aku tidak pernah salah menilai seseorang. Dari matanya paman ini sangat tulus.
Terkadang kita bisa saja salah menilai seseorang dari penampilannya, sedangkan kita tidak tahu kepribadian aslinya. Ujar Arsen. Baiklah. Karena kau yang mengatakan itu padaku, aku sangat percaya pada temanku. Sekarang pulanglah dengan paman itu. Pinta Arsen. Baiklah paman, kebetulan ibuku memang belum menjemputku. Jika ibuku sendiri meminta paman yang datang, aku akan ikut bersamamu. Iya. Kau tidak perlu khawatir karena paman orang yang baik dan tidak akan menjahatimu. Kita sama-sama berasal dari Swiss. Kalian pernah tinggal di sana, bukan? Kata Zain akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Ansel. Benar, dia bisa saja memang teman ibuku. Paman ini juga tahu jika kami berasal dari Swiss. Kata Ansel yang bertambah percaya. Tapi ingatkan ini baik-baik paman, jika ternyata kau terbukti orang yang jahat dan berani melakukan sesuatu pada temanku, kau tidak akan lolos dari kejaran polisi. Ancam Arsen memperingatkan. Hehe. Iya, kalian tenang saja. Paman tidak akan mungkin menghabiskan hidup untuk dipenjara menjadi seorang penculik anak. Baguslah. Jangan lupakan janjimu. Ucap Arsen menantang. Tapi tunggu, yang bernama Ansel benar-benar salah satu dari antara kalian, ya? Tanya Zain menelisik. Benar. Namaku adalah Ansel dan temanku yang pemberani ini adalah Arsen. Jelas Ansel. Tapi jika diperhatikan dengan baik-baik wajah kalian terlihat sama. Paman pikir kalian berdua adalah kembar. Kata Zain demikian. Kembar. Tegun Arsen. Arsen melihat wajah Ansel dengan sangat dalam. Jika disadari dan diperhatikan baik-baik perkataan paman itu ada benarnya. Mereka saling menatap seolah sedang bercermin. Benar. Wajahku terlihat mirip dengan Ansel. Kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Tapi mungkin ini hanya kebetulan, pada kenyataannya kami bukanlah siapa-siapa. Gumam Arsen yang sudah memiliki pemikiran dewasa. Apa itu kembar? Malah bertanya demikian Ansel yang membuat Zain dan Arsen frustasi. Dia benar-benar seorang anak kecil yang lugu. Kerjanya hanya membuat orang lain stres berteman dengannya. Bicara pelan Arsen. Sepertinya kalian belum mengerti kata yang asing, ya. Tidak masalah, mungkin paman saja yang salah mengira. Setelah kalian dewasa dan banyak belajar akan mengerti juga, itulah tujuan kalian bersekolah. Paman ini salah mengira. Aku bukanlah anak kecil yang seperti itu. Hanya Ansel saja yang masih kecil dan belum mengerti. Mendumal Arsen yang tidak ingin diremehkan. Pak Ari sudah datang menjemput. Aku akan pulang lebih dulu. Ikut saja dengan paman ini yang akan mengantarkan ke rumahmu sampai selamat. Kita akan bertemu kembali besok. Pungkas Arsen berpamitan. Melihat Arsen yang sudah memasuki mobil pun, Ansel tidak ada pilihan lain selain masuk ke dalam mobil paman yang menjemputnya dengan keraguan yang melanda. Dia tidak pernah melihat paman itu selama menjadi teman ibunya. Dia berpikir mungkin dia adalah teman baru ibunya di sini. Bab 22. Ansel, maafkan paman bukan bermaksud untuk menipu dirimu. Tapi paman harus segera datang karena ada orang yang sudah menunggu paman saat ini. Jika paman mengantarkanmu lebih dulu, mungkin orang itu akan kesal. Jika kau tidak keberatan kau bisa ikut dengan paman lebih dulu. Paman akan memberitahu ibumu jika kau akan diantarkan terlambat. Kita akan pergi kemana paman? Tanya Ansel. Kita akan pergi ke sebuah perusahaan. Ada hal yang harus dilakukan di sana. Baiklah. Aku akan ikut dengan paman saja. Aku sangat senang jika harus masuk dalam gedung yang tinggi dan besar itu. Mungkin sekalian aku ingin melihat gedung paman. Ucap Ansel yang memiliki ketertarikan terhadap gedung yang menjulang tinggi dan selalu ada rasa keinginan untuk melihat isinya. Baguslah. Maafkan paman sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa paman, tenang saja.
Jawab Ansel. Pada akhirnya Zain tidak langsung mengantarkan Ansel pulang ke rumahnya. Ia mendadak mendapatkan telepon dari Arya yang memintanya untuk segera menghadiri pertemuan. Waktu tak berselang lama, akhirnya Zain telah sampai di perusahaan Arya dan sedang memarkirkan mobilnya. Ia membawa Ansel masuk ke dalam. Kemarin aku baru saja ke sini. Apa yang akan Paman lakukan dengan Paman tampan? Tanya Ansel mengenali perusahaan milik Arya itu. Kau sudah ke tempat ini dan kenal dengan Tuan Arya? Ujar Zain melontarkan pertanyaan. Iya, dia adalah ayah temanku Arsen. Kami sudah saling sempat bertemu, dan aku sering memanggil dia dengan Paman tampan, karena ayahnya Arsen sangat tampan sekali. Paman juga terlihat tampan. Hah, terima kasih. Kau juga sangat tampan. Jawab Zain saling memuji. Terima kasih Paman, ternyata Paman sangat baik. Aku pikir Paman adalah penculik. Hah. Ansel terkekeh akibat dugaannya pada Zain ternyata salah. Tidak apa-apa. Paman hanya heran apakah wajah Paman terlihat seperti penculik. Hah. Mungkin lebih dari penculik. Maka dari itu aku akan memanggil Paman dengan Paman penculik. Ucap Ansel yang senang memanggil seseorang dengan memberikan mereka julukan. Kau bisa saja. Gemas Zain mencubit lembut pipi Ansel. Paman belum menjawab pertanyaanku tadi. Untuk apa kita bertemu dengan Paman tampan? Tanya Ansel. Paman adalah temannya Tuan Arya. Paman bekerja sama untuk perusahaan dengan Paman tampanmu itu. Saat di mobil dia menelepon Paman untuk menemuinya sekarang. Jawab Zain. Oh, ayahku juga memiliki teman kerja sama. Dia juga memiliki gedung yang tinggi seperti Paman tampan, tapi aku tidak tahu di mana tempatnya. Sebagian besar seorang CEO memang memiliki gedung yang tinggi. Saat kau besar nanti dan sudah mengerti dalam segala hal, jika kau berkeinginan menjadi seperti ayahmu kau bisa memiliki gedung yang tinggi. Lain kali Paman akan bertemu dengan ayahmu itu. Datanglah sekarang ke rumah saat Paman mengantarkan aku pulang nanti. Tapi sepertinya ayah akan pulang malam dan tidak bisa bertemu Paman. Tentu saja. Paman akan datang ke rumahmu sambil mengantarmu sekaligus Paman juga sudah membuat janji dengan ibumu untuk datang ke sana. Yayai. Aku sangat senang memiliki banyak teman di sini. Sekarang bertambah Paman penculik yang menjadi temanku. Zain tertawa kecil melihat Ansel yang kegirangan. Di ruangan Arya. Maaf Tuan Arya, saya sudah lancang membawa anak kecil ke dalam ruangan Anda. Saya benar-benar tidak bisa meninggalkannya karena dia menjadi tanggung jawab saya saat ini. Jika Anda tidak berkenan, saya akan memintanya untuk menunggu di luar sebentar. Kata Zain. Arya terheran mendapati Zain yang datang bersama dengan Ansel. Pikirannya pun mencuat berbagai persepsi yang belum jelas sampai membuatnya bimbang. Tidak masalah. Bawa saja Ansel masuk. Tidak baik bagi anak kecil jika harus menunggu di luar sendirian tanpa pengawasan orang dewasa. Tita Arya. Zain dan Ansel pun senang mendengar keputusan Arya yang murah hati. Ia tahu saat Ansel bercerita tadi jika Arya sudah mengenali Ansel sebelumnya. Hai Paman tampan, kita bertemu lagi. Padahal di sekolah kita sudah bertemu tadi pagi. Sapa Ansel. Hai juga Ansel. Jawab Arya dengan datar dan dingin. Ansel, kau duduk di sana sebentar ya. Setelah pekerjaan ini selesai, kita akan segera pulang. Baiklah, aku berjanji akan menjadi anak baik yang tidak akan mengganggu kalian bekerja. Anak yang pintar. Zain mengelus pucuk rambut Ansel dengan lembut mengiring kepergiannya untuk duduk di tempat lain. Ansel pun pergi jauh dari mereka dan duduk di dekat jendela untuk melihat pemandangan kota yang indah dari atas. Zain pun turut duduk di hadapan Arya. Arya terlihat kebingungan menatap kliennya sampai mengerutkan keningnya melihat interaksi Zain dan Ansel yang sangat dekat.
Dalam pikirannya banyak sekali pertanyaan yang ingin segera dia lontarkan pada Zain. "Ada apa Tuan Arya? Anda melihat saya begitu tajam?" Singgung Zain merasa tidak enak hati dilihat mata elang Arya seperti itu. "Ah, tidak ada. Kita berbicara langsung pada intinya saja membahas masalah yang sedang terjadi," kata Arya. Arya, Zain, dan terlihat Damar yang mengikuti rapat itu sebelum menyalurkan hasil rapat pada tim dan karyawan mereka. Mereka sangat serius membicarakan jalan keluar masalah yang sedang dihadapi. Mereka mulai membicarakan banyak kontribusi apa yang akan dilakukan untuk memposisikan perusahaan mereka menjadi yang pertama kembali. Suasana ruangan sangat tenang, hanya ada suara rapat penting yang terdengar saling berambisi itu. Walaupun demikian di sana terdapat seorang anak kecil yakni Ansel yang sama sekali tidak membuat kekacauan atau kegaduhan dan ia sibuk dengan dunianya sendiri mengagumi keindahan kota. Tak berselang lama, akhirnya rapat kecil mereka telah usai. Banyak sekali rancangan strategi yang sudah didapatkan. Mereka bernapas lega bisa mengakhirinya. Saat ini giliran kebutuhan Arya yang harus segera disalurkan yang menjadi bahan pikiran. Beban sangat berat mengganggu dirinya sejak perjalanan rapat tadi hingga sedikit membuat tidak fokus. Aku hanya ingin tahu, apa hubunganmu dengan Ansel?" kata Arya tiba-tiba bertanya yang tidak mengenal basa-basi dan tidak pernah bermain dengan perkataannya. "Kemana Tuan bertanya seperti itu?" heran Zain. "Apakah kau adalah ayah dari Ansel? Apa dia putramu?" Itulah pertanyaan yang ingin Arya tanyakan sampai mengganggu pikirannya sejak dari tadi. Ternyata Ansel menjadi beban pikiran Anda saat ini. Jangan berpikir lain terhadap saya. Saya sama sekali belum menikah Tuan. Jika Anda berpikir Ansel adalah anak saya, itu tidak benar. Lalu, hubunganmu dengannya. Biarkan saya untuk menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ansel adalah anak dari wanita yang sudah kuanggap seperti adik. Wanita itu adalah seorang dokter yang membantu masalah ingatanku saat ini. Ibunya sedang sibuk dan itulah mengapa sebabnya saya datang bersama Ansel setelah menjemput dan mendapatkan panggilan dari Anda. Jelas Zain. Perasaan Arya sangat lega. Ternyata apa yang dia kira tidaklah benar adanya. Masih ada harapan baginya untuk tetap berpikir positif pada Dini bahwa ia belumlah menikah dengan pria lain. Namun, Arya masih dibingungkan dengan asal-usul Ansel. "Kau kenal dengan Dini?" lontar Arya menyebut nama Dini. Seharusnya saya yang bertanya seperti itu. Anda juga mengenalinya?" tanya Zain. "Kemarin baru saja bertemu dengannya dan sempat berkenalan saat putranya Ansel dikabarkan menghilang. Tapi dia ada bersamaku," ujar Arya untuk meyakinkan lawan bicaranya. "Iya. Ansel juga bercerita bagaimana pertemuannya dengan Anda sampai bisa mengenal. Berapa banyak kau mengenalinya?" tanya Arya ingin sekali menggali informasi yang banyak dari orang yang mengenalnya. "Tidak begitu banyak yang saya ketahui tentang dia. Saya hanya tahu bahwa dia adalah dokter yang hebat. Selama dia pergi, ternyata impiannya tidak terhenti begitu saja. Apa yang sempat menjadi cita-cita yang tertunda, dia berusaha keras untuk menggapai cita-citanya itu. Aku tidak pernah menyangka sekarang dia adalah seorang dokter." Gumam Arya salut dan dilanda rasa bersalah atas kejadian di masa lalu yang menimpa Dini hanya karena dirinya. "Selain itu, apalagi yang kau tahu?" tanya lebih dalam lagi. "Sepertinya yang sudah saya jelaskan tadi, Ansel adalah putranya. Itu artinya dia sudah menikah dan memiliki keluarga kecil yang sangat bahagia. Ansel baru saja saya dengar kerap membanggakan ayahnya." Jelas Zain membuat Arya kembali simpang siur dan putus asa. Ayah. Pendapat Arya sudah tertuju pada hal yang lain. La menganggap artinya Dini sudah menikah dan bahkan bisa saja Ansel adalah hasil dari pernikahannya dengan pria lain. Tapi siapa pria itu?
Sekilas Zain sempat kebingungan dengan Arya yang seolah sangat mengenal Dini dan kerap sekali terkejut mendengar penjelasannya. Ia berpikir jika bisa saja mereka memiliki hubungan, namun hal itu tidak mungkin. Tugas Zain hanya menjawab pertanyaan Arya dan bukan berarti jawaban yang ia berikan mengetahui segalanya tentang Dini. Kau benar-benar yakin jika dia sudah menikah? Jika tidak harus bagaimana Tuan? Ansel memiliki seorang ibu dan ayah, tentu saja mereka adalah kedua orang tuanya. Jika bukan, bagaimana cara Dini bisa memiliki seorang anak? Tegas Zain. Arya berpikir keras, ia tidak bisa menerima kenyataan jika perkataan Zain adalah kebenaran menyangkut Dini, wanita yang dicintainya sudah menikah dengan pria lain dan memiliki seorang anak selama ini. Semampu mungkin Arya menepis pikiran itu terhadap Dini yang sudah menjadi istri pria lain.